Sebenarnya mengatasinya sangat mudah teman-teman ya, tapi perlunya konsisten dan optimis. Percayalah bahwasanya ini semuanya akan sembuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Juniza Desatria di channel YouTube Desa Epran. Nah, di sini masih kembali membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Nah, di sini saya kembali membahas tentang asam lambung GERD anxiety, di mana di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari viewers atau subscriber saya yang sudah komen di kolom komentar YouTube saya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin komentar atau ingin bertanya, silakan bertanya. Insya Allah saya akan selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, baik itu langsung dari kolom komentarnya atau saya buatkan videonya secara langsung, teman-teman ya. Nah, di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya berbagi atau sharing tentang pengalaman saya yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami tentang terkenanya asam lambung GERD anxiety ini atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas kolom komentar teman-teman yang sudah bertanya, atau memang saya menjawabnya langsung dari melalui video ini, teman-teman ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Muhrodin 6714. Apa penyebab ulu hati terasa mengganjal kalau ditekan, sakit, dan bagaimana mengobatinya? Bagi teman-teman juga yang mengalami hal yang sama dengan Ahmad Muhrodin ini tentang ulu hati terasa mengganjal kalau ditekan, sakit, dan bagaimana mengobatinya ini, saya sebelumnya sudah pernah membahas teman-temannya di video saya. Bagi teman-teman yang terkena asam lambung GERD anxiety ini, alangkah baiknya itu terlebih dahulu periksa ke dokter, baik itu ke puskesmas, ke klinik, ataupun ke rumah sakit, teman-temannya, itu untuk memastikan apakah memang kalian ini terkena asam lambung GERD anxiety, teman-teman ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang merasa ulu hati sakit, ya sebenarnya itu sama seperti saya dulu, teman-teman ya. Nah, setahu saya dan saya mengalaminya, kemungkinan besar lambungnya itu mengalami lecet, teman-teman. Lecet atau sedikit memar seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi gas lambung yang dari asam itu mengakibatkan lambung kita itu lecet. Nah, hal itulah yang membuat lambung kita atau ulu hati kita itu terasa sakit dan mengganjal sekali, teman-teman, karena gas lambung yang di dalam tubuh kita itu masih tinggi, teman-teman. Itu setahu saya dan saya pernah mengalaminya, teman-teman ya, karena pada saat saya dulu terkena asam lambung GERD ini sama, saya juga mengalami yang namanya sakit ulu hati. Kalau ditekan itu terasa mengganjal dan merasa sakit sekali, serasa pedih, teman-teman ya. Kalau kata dokter di klinik yang saya periksa itu, ya lambung atau ulu hati saya itu sedikit memar seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, sebenarnya mengatasinya sangat mudah, teman-teman ya, tapi perlunya konsisten dan optimis. Percayalah bahwasanya ini semuanya akan sembuh, teman-teman. Kalau saya dulu, teman-teman ya, ulu hati terasa sakit itu, saya sering sekali minum yang namanya lidah buaya itu dicampur madu, teman-teman. Jadi lidah buaya itu bisa di blender, bisa diiris kecil-kecil, atau bisa juga ditumbuk seperti itu, teman. Terserahlah seperti apa bentuknya. Yang pastinya itu ditambahkan juga madu murni biar sedikit nikmat kalau kita minumnya, teman-teman ya. Dan juga bisa juga melalui kunyit dan madu juga diseduh juga, teman-temannya, dikasih air hangat kuku dan diminum, teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa itu sangat sulit dijangkau, susah membuatnya, ribet seperti itu, teman-teman ya, teman-teman
cukup konsisten saja minum air hangat kuku teman-teman, dan jangan melawan pantang teman-teman ya, jangan melawan pantang, apalagi makan makanan yang berminyak, makanan yang pedas, makanan yang asam, asin seperti itu teman-teman. Jadi ya memang perlu sekali konsisten tadi teman-teman. Yang perlu diperbaiki itu ialah pola makannya, pola istirahat ya, dan juga tetap konsisten yang namanya minum air hangat kuku, minum lidah buaya dan madu tadi, dan juga kalau teman-teman juga mendapat resep dari dokter, ya itu harus diminum juga obat-obatnya teman-temannya. Ya begitulah cara saya mengatasi ketika ulu hati itu terasa sakit, terasa mengganjal dan sangat mengganggu tadi teman-teman ya. Jadi itu perlu konsisten, polanya juga harus diatur, harus dijalani, tidak boleh melawan pantang seperti itu teman-temannya. Tetap yang pastinya balik lagi ke positive thinking tadi teman-teman ya, tetap jalani pola-polanya, minum obatnya dan herbal-herbal yang memang sangat bermanfaat di dalam lambung dan mempengaruhi ulu hati tadi teman-teman. Ulu hati itu sakit ya karena gasnya itu masih tinggi teman-teman, cemas itu masih tinggi juga teman-teman. Nah itulah cara saya mengatasinya teman-temannya ya. Kalau ditanya cepat atau berapa lama sembuhnya, ya memang agak lama teman-teman, butuh waktu teman-temannya, karena memang ya balik lagi itu ke mindset, balik lagi itu ke konsisten atau tidaknya kalian menjalani pola-polanya dan minum herbalnya, minum obatnya tadi teman-teman. Ya mungkin itu saja penjelasan saya tentang menjawab komentar dari Ahmad Mukhrodin 6714 ini teman-teman ya. Nah mungkin itu saja video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman juga alangkah baiknya di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya supaya saya tambah semangat lagi untuk sharing-sharing tentang pengalaman yang saya alami terkenanya gangguan asam lambung GERD-anxiety ini teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayang diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.